الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ya, yang kita pakai sehari-hari, yang sering ditulis di mobil-mobil, di masjid-masjid dan sebagainya. Itu maknanya bervariasi, macam-macam maknanya. Tapi ada yang maknanya berarti kalau sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, orang itu berarti memutlakkan Allah dan Rasulullah dalam ketaatan. Ya bidang apa sajalah, itu ketaatan yang mutlak itu hanya di Allah dan Nabi, bukan di siapa-siapa. Maka ada keterangan dalam kitab ini, kalau orang ya, ini mohon maaf bukan siapa-siapa, seorang A mentaati seorang B, tapi mentaati seorang B ini nyerempet-nyerempet akidah dan ibadah. Yang menurut Allah sebenarnya sesuatu itu menjadi haram, tapi seorang B ini mengatakan halal. Ini berarti dalam pandangan kitab Tauhid, seorang A ini adalah dia sudah mensyirikkan Allah dengan seorang B. Sebenarnya gampang itu mas. Saya ulangi, andai kata ada seorang A mentaati seorang B, tapi seorang B ini melanggar hukum dan syariatnya Allah. Walaupun seorang B ini punya kedudukan yang strategis, punya ilmu yang banyak, punya harta yang banyak, misalkan begitu ya, punya pengaruh yang luas. Tapi jika saja nyata-nyata seorang B ini melawan hukumnya Allah, lalu seorang A mengikuti ini, berarti seorang A itu bisa juga nabrak hukumnya Allah karena dia mengikuti seorang B. Itu kata kitab Tauhid itu maknanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Kalau selasa yang lalu kan saya sebutkan asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Jadi orang mencintai dunia dan isi-isinya, saking senangnya itu berbagai fasilitas dunia ini, sampai nabrak hukumnya Allah, yang menurut Allah nggak boleh. Tapi dia saking senangnya dunia, diabaikan hukumnya Allah. Wis gampangnya itu mencuri atau korupsi gitu loh Pak, yang bukan miliknya itu. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Loh, orang Islam gimana ya? Kalau orang Islam ya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka ada ungkapan dalam bahasa kita, kalau ada perahu di atas air itu lazim. Tapi kalau ada air di dalam perahu, bahaya nggak? Iya, tidak termasuk sesuatu yang muskilat kalau as-safinah alal ma', perahu itu di atas air. Walakinnal khatar, tapi bahaya itu jika air air di dalam perahu.
Terus ada kelanjutannya. Wujudul mu'min fid dunya ghairu muskilah, laisat muskilah. Adanya orang Islam di dunia itu bukan barang aneh. Memang dunia itu isinya manusia, termasuk orang Islam. Tapi yang muskilat, walakin muskilat antakuna dunya fi qalbil mu'min. Jika dunia itu ada di dalam hatinya umat Islam, itu bahaya. Nah, maka letakkanlah cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Mencintai harta benda macam-macam itu boleh, asal tidak menabrak hukum dan syariatnya Allah. Kemarin yang dibahas itu surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ada 24 itu yang paling populer. Itu 3 poin, Pak. Apa? Wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Berikutnya, tijaratun taksyawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi. Berikutnya yang ke-8, ada urutannya 8 di situ, tapi yang 5 tidak saya sebutkan. Menyangkut orang tua, anak, suami, istri, keluarga. Nah, yang 3 ini harta benda yang paling disukai orang. Di ayat itu disebut apa? Harta benda yang kamu kumpulkan, tijaratun taksyawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi, wa masakinu tarudawna, rumah tempat tinggal yang sangat kamu cintai. Loh, rumah tempat tinggal itu kalau pakai bahasa 2023 properti, Pak. Waktu Nabi dawuh seperti itu belum ada orang bisnis di bidang properti. Tapi sekarang banyak orang investasi di bidang itu. Nah, kata Al-Quran, kalau itu semuanya kamu cintai termasuk 3 itu, daripada apa? Minallahi wa rasulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, ya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau 8 perkara, yang 3 sudah saya sebutkan tadi, itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada perjuangan, maka tunggu saja nanti masa kehancurannya. Orang ukur baik dan benar itu bukan menurut standar yang ditetapkan syariat, tapi nafsunya, gitu. Nafsunya. Saya rasa agama apapun kalau mengambil yang bukan haknya itu nggak dibenarkan. Lebih-lebih Islam. Nah, itu ada di rumusan di kitab-kitab itu. Nah, sekarang saya lanjutkan asyirku fi ta'ati, ketaatan. Nah, ini mohon maaf bukan politik ya. Oh, Ustaz, kalau begitu orang Islam itu mentaati Allah dan Rasulnya? Iya. Di sini saya baca asyirku fi ta'ati, bahasa aslinya. Syirik dalam ketaatan. Huwa ta'atul ulama wal masyayikh fil maksiyati, yaitu orang mentaati, mohon maaf ini bahasanya, ulama dan masyayikh, para syekh. Mentaati dalam aspek apa? Fil maksiat, dalam kemaksiatan. Kalau jenengan tanya, loh, masa ada itu masyayikh, syekh-syekh atau mungkin ulama-ulama yang ada kemungkinan melakukan kemaksiatan? Di dalam kitab yang lain hadisnya Nabi menerangkan, ya, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku itu pemimpin yang menyesatkan. Berarti ada, iya. Cuma panjenengan dan saya tidak boleh nuding-nuding ke arah siapa-siapa. Tapi kata Rasulullah ada. Ya, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Kenapa kok pemimpin yang menyesatkan yang dikhawatiri Nabi? Kalau umatnya yang tersesat, umat ini tidak membawa gerbong sendiri dia, Pak. Tapi kalau pemimpin, halo, pemimpin membawa gerbong enggak? Membawa umat enggak? Bawa. Kalau ini tersesat, yang lain ikut tersesat enggak? Loh, di situ maksudnya. Tapi ini bukan mengolok-olok, memberi penjelasan. Penjelasan apa? Oh, tidak boleh memutlakan seseorang siapapun kecuali Allah dan Rasulnya dalam akidah dan ibadah, maupun dalam
hubungan antar manusia yang kaitannya dengan agama? Jawabannya apa? Iya. Ini kalau tidak biasa baca-baca ikut pengajian tauhid itu mungkin kaget. Maka kita ingin menulis asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan, huwa ta'atul ulama wal masyayikh fil maksiyah ma'tiqadihim jawazu dzalika. Ya, dianggap boleh mentaati syekh dan mentaati al ulama itu pada hal-hal yang dilarang oleh syariat, padahal tidak boleh. Coba saya ulangi yang sekian tahun yang lalu atau sekian bulan yang lalu. Adik-adik, bapak-bapak, kalau membawa Quran yang ada terjemahnya, itu bisa dibaca surat An-Nisa ayat 59. Sekali lagi, ini bukan siapa-siapa, tapi saya ingin memberi penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 59 sebelum dilanjut pembahasannya. Nanti di situ panjenengan bisa berdiskusi, ya. Gitu. Apa bahasa Indonesianya surat An-Nisa ayat 59? Monggo kalau ada yang berkenan membaca terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada bahasa Indonesianya? Enggak. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Wes, bentar. Ya. Ada berapa komponen yang disuruh mentaati tadi? 1 Allah, 2 Rasul, 3 pemegang kekuasaan. Coba saya tanya, ini ketiga-tiganya mutlak apa enggak? Jawabannya enggak. Loh, itu kalau enggak paham, ketiga-tiganya mutlak. Yang mutlak itu cuma siapa? Allah dan Rasul. Kok begitu Pak Ustaz? Coba perhatikan kalimatnya. Atiullaha wa atiur Rasul. Ulil amri ada atiu enggak? Enggak ada. Saya ulangi bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, terusnya wa atiur rasulah, terus wa ulil amri. Di sini nggak ada atiu, yang ada apa? Wa. Adik-adik kalau akrab dengan bahasa Arab, wa ini namanya ataf. Jika ulil amri ini mengikuti Allah dan Rasul, nah baru kita boleh mengikuti, karena fungsinya wa ini supaya ulil amri ini mentaati Allah dan Rasul. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Jika naudzubillah min dzalik, ulil amri ini menabrak hukumnya Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh ikut. Tapi boleh mendakwai, boleh amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di dalam masyarakat yang dibentuk oleh tauhid itu tidak ada yang mutlak kecuali Allah dan Rasul. Jika ulil amri melakukan tindakan kesalahan sampai menyelisihi hukum dan syariatnya Allah, boleh ditegur. Bukan hanya boleh, wajib. Sehingga menurut saya bukan ahli di bidang tata negara ya. Ada eksekutif, satunya apa Mas? Legislatif, satunya? Coba, ada eksekutif. Eksekutif ini yang siapa itu? Pemerintah. Terus legislatif? DPR. Ini bukan politik loh ya, mohon maaf ya. Apakah DPR ini ada fungsi kontrol terhadap eksekutif? Ada. Tapi kalau ini dimatikan, dimandulkan, ya jadi nggak karu-karuan nanti masyarakat. Jadi fungsi kontrolnya menjadi tidak ada, tidak memenuhi kriteria seperti itu tadi. Nah, jadi kemutlakan hanya di sini. Eksekutif itu tidak merupakan sebuah kemutlakan. Dan supaya balance ada keseimbangan, maka eksekutif ini harus dikontrol oleh legislatif. Ini tidak boleh dimatikan, tidak boleh dimandulkan. Ya, kalau pakai bahasa sederhana Surabayaan bisa gini, Mas,
sekarang yang berkuasa saya karena saya itu yang menang. Ya di level manapun lah, mohon maaf ya. Tolong dong, saya ini berkuasa, jujur aja, penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Bener nggak Pak? Ini bukan mengolok-olok siapa-siapa. Penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Tolong kalau saya salah diingatkan supaya jalannya masyarakat kita ini jadi baik. Lu kalau begitu kan indah itu rasanya itu. Konsepnya di tauhid ada. Kira-kira Montesquieu itu mungkin mengambil dari ini Trias Politica itu ya. Ini bukan ilmu saya. Lanjut terjemahnya supaya tuntas. Taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Ya, ada ulil amri di situ? Tidak ada. Saya tanya, ulil amri ini sumber hukum apa bukan? Ya kalau dalam sistem kenegaraan sumber hukum, tapi dalam Islam enggak. Nah ini pikiran begini bukan menafikan ulil amri loh Pak, bukan menafikan para ulama, para masyayikh, enggak. Yang sumber hukum itu Allah dan Rasul. Coba tak selipkan sedikit ya, buktinya kalau Nabi itu sumber hukum. Sampean tahu bahwa istrinya Nabi itu boleh nggak cerita-cerita tentang privasinya Nabi, pribadinya Nabi? Istrinya Nabi boleh nggak? Loh gimana? Boleh. Kenapa kok boleh? Itu tadi, ini sumber suaminya ini Nabi ini sumber hukum. Bagaimana rakyat dan masyarakat itu bisa tahu tentang kepribadiannya Nabi kalau tidak istrinya itu yang cerita? Iya kan? Udah ada forum sosialisasi itu tidak ada ya. Sosialisasi hadis itu kan tidak ada. Adanya ya setiap ketemu diceritakan, setiap ketemu diceritakan sehingga jenengan bisa meneliti an Aisyata dari Aisyah tentang apa? Nabi itu kalau mandi besar tahu Aisyah dan diceritakan. Ramadan Aisyah itu dirangkul, dicium sama Rasulullah. Besoknya Aisyah cerita, boleh nggak? Boleh. Mengapa? Ini Nabi ini sumber hukum, sosialisasinya seperti itu. Lah kalau istrinya sampean, istri saya digitukan kemudian cerita orang boleh nggak? Mengapa? Ya karena sampean bukan sumber hukum. Sumber apa itu? Jangan sumber masalah. Rezekinya mudah-mudahan sumbernya lewat suami. Ya. Itu di situ Islam itu enak sekali Pak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cuman di situ catatannya in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu caranya. Nah, maka di sini tadi bahasanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan itu adalah ta'atul ulama wal masyayikh fil maksiyah, yaitu taatnya kepada ulama dan masyayikh para syekh dalam kemaksiatan, ma'atiqadihim jawazu dzalika, ya karena berkeyakinan boleh mentaati tadi walaupun itu menyelisih hukumnya Allah dan Rasul. Naudzubillah min dzalik. Wes. Ibnu Abbas itu dalam sebuah athar menerangkan begini Pak. Ayatnya sudah, nanti kita lanjut. Ibnu Abbas mengatakan begini, yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Saya khawatir kamu nanti dijatuhi batu dari langit. Nah sekarang saya tanya yang hadir ini, pernah terjadi nggak di dunia itu batu jatuh dari langit? Yang selama ini kita ketahui jatuh dari langit itu apa? Loh jangan meteor dulu Mas. Air itu pun sebenarnya prosesnya air itu dari bawah kan? Ada penguapan, ada penggumpalan, ada perpindahan mendung dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu terjadi apa? Hujan. Nah pertanyaan, mengapa kok Ibnu Abbas ini mengatakan begini? Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Saya khawatir kamu dijatuhi batu dari langit.
Nah, sebelum tak lanjut, yang saya tanyakan tadi, ada nggak batu jatuh dari langit? Ketika Rasulullah lahir, apa yang terjadi? Ada orang mau menghancurkan Ka'bah, ada batu nggak dijatuhkan dari atas? Walaupun pakai media apa? Buruk. Itu sudah kuasanya Allah. Nah, ketika terjadi gunung meletus, kemudian batunya yang ada di dalam gua itu karena panasnya luar biasa sampai 600-700 derajat, bisa menjadi hancur nggak batunya? Kayak tepung gitu. Bisa disemburkan dari dalam perutnya gunung tadi? Bisa. Itu juga batu. Hanya saja batu bukan dalam bentuk yang sudah masih utuh itu, tapi sudah dalam bentuk seperti apa? Tepung. Nah, dulu pernah rame-rame ketika sudah ada debu itu kan dari situ. Terlalu berdele-dele itu. Saya hanya menjelaskan saja. Ada kemungkinan batu dari langit, ya. Itu bisa maknanya begitu, bisa maknanya ada banyak kekacauan. Tadi malam ada gempa itu ada saya 9:30 berapa itu. Nah, sekarang mengapa kok Ibnu Abbas mengatakan begitu? Aku khawatir sampai itu dijatuhi batu dari langit. Dalam sebuah athar yang sahih, kata Ibnu Abbas, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya ulangi, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya mengatakan, loh kata Nabi begini, tapi dibantah kata dua orang itu tadi. Siapa tadi dua orang tadi? Abu Bakar sama Umar. Nah, sekarang saya tanya, apakah dawuhnya Rasulullah, kata-katanya Rasulullah itu boleh dinafikan oleh Abu Bakar dan Umar? Tidak boleh. Nah, bisa saja dilevelkan dengan Abu Bakar dan Umar? Tidak. Karena yang jadi Nabi bukan Abu Bakar dan Umar, tapi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, itu akan terjadi kekacauan banyak kalau dawuhnya Nabi itu kamu bantah dengan kata Abu Bakar, kata siapa? Umar. Nggak bisa dibantah dengan kata Abu Bakar dan Umar. Lah kalau kata Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa dilawankan dengan kata Rasulullah, berarti apalagi orang selain dari siapa? Abu Bakar dan Umar. Nah itu loh. Tapi kalau kemudian orang menyelisihi hukumnya Allah, mentaati seseorang di dalam menyelisihi hukumnya Allah, itu nanti kena pada keterangan yang disebut dengan asyirku fil ta'ati, syirik dalam ketaatan. Nah, sekarang kita rubah ayatnya untuk menguatkan tadi surat An-Nisa tadi. Minta tolong sekarang surat 9:31. Surat 9 ayat yang ke-31. Ya. Dzu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Apa bahasa Indonesianya? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Yes. Ini sindiran Rasulullah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Biasanya orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan para rahibnya ahli ibadah dan ahli agama, dijadikan Tuhan. Coba tak tarik ke sini. Apakah orang Islam dengan berbagai mazhabnya, berbagai organisasinya, boleh nggak menjadikan tokoh dan pimpinannya dijadikan Tuhan selain dari Allah? Nggak boleh. Ya. Nanti ada keterangannya dari Adi bin Hatim atau itu ya berkaitan dengan itu. Jadi ayatnya mereka menjadikan para rahib-rahib mereka dan ahli-ahli agama mereka dijadikan Tuhan, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Padahal monggo terusnya. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Ya, terus mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Coba sebelum dilanjut, agama samawi itu konsep ketuhanannya sama enggak? Sama. Siapa yang diilahkan? Allah. Tidak boleh yang lain-lain kan? Nah mas, ayat ini dalam sebuah riwayat pernah dibaca oleh Rasulullah di depan Adi bin Hatim atau seorang Yahudi.
ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kalau diterjemahkan rada bebas yang bernada nyindir ya, bernada nyindir, itu sama dengan gini. Apa orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan tokoh-tokoh agama jadikan Tuhan? Bukan hanya itu, juga Al-Masih bin Maryam dijadikan Tuhan. Ayat ini dibaca oleh Nabi di depan Adi bin Hatim At-Ta'i al-Yahud. Ini protes. Adi bin Hatim At-Ta'i, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami orang Yahudi enggak pernah menjadikan pemimpin kami, tokoh-tokoh agama kami dijadikan Tuhan. Apa keterangannya Nabi, Pak? Alaisa, ya, alaisa yukharrimuna ma akhallallahu fatukharrimunahu. Bukankah mereka itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, lalu kamu juga ikut mengharamkan? Ngerti maksudnya, Pak? Bukankah kalau tokoh-tokohmu itu mengharamkan sesuatu yang menurut Allah halal, kamu juga ikut mengharamkan? Atau kata Nabi, wa yukhilluna ma kharramallahu fatukhillunahu. Atau mereka itu menghalalkan sesuatu yang menurut Allah haram, lalu kamu juga akan ikut menghalalkan. Apa jawabnya Adi bin Hatim At-Ta'i? Bala ya Rasulullah. Kalau itu iya Nabi kadang-kadang. Keterangan Nabi berikutnya, fatilka ibadatuhu. Ya begitulah cara kamu menjadikan pemimpin-pemimpin agama itu jadikan Tuhan. Jadi menjadikan tokoh pemimpin sebagai Tuhan selain dari Allah itu bukan disembah-sembah kayak kita sujud-sujud rukuk menyembah, enggak. Cukup menurut Allah haram, dia mengatakan halal, kita mengikuti mereka, itu sama dengan menjadikan mereka sebagai apa? Tuhan. Coba kalau kata-kata saya salah ini tolong ditanyakan yang lain-lain, bener nggak itu? Coba ironisnya masyarakat itu kalau terjadi begitu. Nah sekarang siapa yang berani mengatakan yang benar? Ya, padahal konsepnya di tauhid ada. Nah di situ tidak boleh. Yang mutlak itu Allah dan Rasulnya. Ya, tidak. Orang menjalankan syariat itu boleh, harus, bukan hanya boleh, harus. Tapi menyelisih syariat hukumnya Allah itu yang tidak boleh. Dalam bahasa yang berbeda disebut dengan hukumnya tauhid itu. Coba tak selipkan, mungkin sudah pernah saya bahas di sini. Mas, apakah Nabi itu pernah ditegur oleh Allah? Jawabannya? Dalam peristiwa apa? Coba Nabi aja ditegur, Pak. Yang paling spektakuler dalam peristiwa Nabi minum apa? Oh itu enggak, itu lain, itu gampang ya itu, Pak. Dalam peristiwa Nabi itu minum apa? Bukan minum air putih loh, Pak. Madu. Loh, minum madu aja kok ditegur? Kan ada ceritanya itu. Dan tidak berlaku buat sampean. Karena Nabi dari istri yang satu minum madu, pindah ke istri yang lain, mulutnya masih berbau madu. Yang ini cemburu. Untuk menenangkan yang kedua tadi, ya sudah kalau begitu madu itu haram. Ditegur nggak sama Allah? Padahal madu itu halal apa haram? Halal. Jamaah pernah tanya, madu apa Ustaz? Ya madu yang di tangan kananmu itu, saya bilang gitu. Tegur, Pak. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma akhallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya semata-mata mencari ridho istrimu? Loh Pak, gitu loh. Lah orang sekarang sudah nggak ada ayat, nggak ada nabi, salah ya biarin aja. Maka fungsi kontrol itu menjadi penting. Tidak boleh dibiarin begitu saja dalam aspek apa? Wes, tak rangsang dengan pertanyaan. Lebih dekat mana hubungan orang tua dengan anak dibandingkan dengan, mohon maaf, Pak Kiai sama santri?
Lebih dekat orang tua dengan anak. Kalau anak tidak punya duit, ada kemungkinan minta orang tuanya enggak? Kalau santri nggak punya duit, ini tak pakai contoh ini dalam arti menunjukkan kedekatannya apa, bukan untuk anu yang lain-lain. Jangan salah paham. Tidak bisa minta sama Pak Kiai. Namun demikian, naudzubillah min dzalik, jika orang tuanya itu salah menyelisih hukum dan syariatnya Allah, anak boleh taat? Enggak. Boleh nggak anak mengatakan, ya nggak begitu, salah? Boleh? Boleh. Nah itu harus dibudayakan supaya tidak terjerumus dalam asyirku fit taati, syirik dalam ketaatan. Ya apa orang tuanya hanya diikuti saja, ya apa gurune, ya apa itu ustadznya, kiainya, enggak ada yang mutlak. Dan pikiran begini bukan mengolok-olok. Pikiran begini memberi penjelasan ada konsep tauhid yang orang itu boleh untuk mengoreksi terhadap orang lain lagi jika nyata-nyata orang lain lagi itu salah. Ini pikiran syahadat itu sampai di situ. Terakhir kapan hari juga sudah saya bahas, sekarang dibahas lagi terjemahannya saja. Minta tolong dibukakan surat 33 ayat 66, 67 dan 68. Surat 33. Ini penting untuk kita pedomani semuanya, ya. Kalau pikirannya panjenengan, pikiran kita, namanya orang terjerumus dalam neraka itu karena dia tidak sholat, tidak puasa dalam iman kita, ya. Orang lain yang bukan Islam punya pikiran sendiri, silahkan, kita juga menghormati keyakinan mereka. Tapi ini ada orang masuk neraka bukan karena faktor itu. Salah dia bersikap dalam kehidupan di dunia, bukan karena mencuri, ini itu yang maksiat itu, enggak. Apa bahasa Indonesianya? Surat 33 ayat 65, 66, 67 dan 68. Oke, monggo. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Orang ini masuk neraka, Pak. Disebut satu tapi maknanya semuanya. Sebagian dari maknanya semuanya. Disebut muka tapi sebenarnya semuanya. Ya, ngapain dia masuk neraka? Monggo. Menyesal nggak dia masuk neraka? Mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Itu panjenengan catat. Orang sudah di akhirat lalu dia menyesal. Wahai, alangkah andai kata dulu saya di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jangan nanti kalau ketemu orang teriak-teriak begitu di neraka, sampean tanya, "Lalu terus siapa yang kamu taati dulu?" gitu loh. Tapi jangan dekat-dekat, jarak jauh aja. Ini menyesal, Mas, serius itu. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia sampai teriak-teriak begitu? Alangkah baiknya kalau dulu saya di dunia itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Lalu siapa yang dia taati? Lanjut. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Terus? Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Katanya, naudzubillah, ini bukan siapa-siapa. Berarti ada pemimpin dan pembesar yang menyesatkan nggak kira-kira? Ada. Gitu loh, Pak. Jadi kita harus yang pedomannya tadi jelas, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Jika berselisih pendapat, pegangnya kepada Allah dan Rasul. Ada kalanya ulil amri berselisih dengan itu. Ada kalanya ulama berselisih dengan Allah dan Rasul. Ada kalanya para pembesar dan pemimpin berselisih dengan Allah dan Rasul. Tetap pedomannya di situ. Nah, orang ini mangkel, saya masuk neraka gara-gara ikut sampean. Ini kurang jelas Surabayaan, aku belum bendoko gara-gara ini apa? Disebut ngarepe itu. Raimu. Usul sama Allah, apa usulnya, Pak? Monggo. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wah. Ya.
Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum la'nan kabir. Ya Rabb kami, tolong yang saya ikuti dulu beri siksa 2 kali lipat daripada siksa yang saya terima. Tidak ada terjemahan lain kecuali itu. Dan kutuklah mereka itu dengan kutukan yang besar. Nah, kalau ada jamaah tanya, Ustaz itu kan masih besok. Iya, tapi kan itu pedoman kita sekarang supaya kita tidak membabi buta di dalam mentaati itu. Oh, itu masih besok, biarin aja. Jangan begitu. Justru di dunia inilah kita harus berpedoman pada itu supaya tidak terjerumus kayak begitu itu tadi. Itu maknanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Jadi ternyata orang syirik menyembah selain Allah itu bukan berkali-kali, bukan hanya patung disembah-sembah. Ada model yang segini, begini ini, memutlakkan seseorang sampai salah-salah diiyakan aja. Itu bagian daripada kesyirikan. Dan itu tidak boleh. Nah, begitu. Nanti kita lanjutkan dengan bahasanya agak berbeda. Mathalul man yad'u ghairallah. Orang yang mensyirikkan Allah itu sangat hina, sampai diibaratkan Allah direndah-rendahkan derajatnya orang itu. Sebaliknya, orang yang menyembah Allah satu-satunya sangat amat dimuliakan. Walaupun kelihatannya zahirnya orang ini status sosialnya rendah, tapi di mata Allah itu orang sangat luar biasa tingginya. Maka diberi uraian tentang mathalul man yad'u ghairallah. Perumpamaan orang yang meminta menyembah ini selain dari Allah seperti apa? Nah, insya Allah nanti bulan Juli. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.